Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Sebaliknya, orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kalian, supaya kalian senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Dia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kalian, serta melipat gandakannya dan menumbuhkan buah kebenaranmu. Kalian akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tangkapan, refren, berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Refren, berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap dikenang selama-lamanya. Bagi orang benar ia bercahaya laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang serta berlaku adil. Refren, berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Refren, berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia, alleluia. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik.
Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil hari ini Yesus mengajak kita untuk masuk ke ruang tersembunyi, bukan sekedar tempat sunyi tetapi ruang hati, tempat kita bertemu dengan Bapa secara pribadi dan penuh kasih. Yesus menawarkan 3 jalan rohani, yaitu sedekah, doa, dan puasa. Namun ia menekankan bahwa nilai sejati bukan pada tampilan luar, tetapi pada hati yang melakukannya. Bukan demi pujian, tapi sebagai persembahan kasih kepada Allah. Yesus berkata, Bapamu melihat yang tersembunyi. Itulah undangan bagi kita mencintai tanpa pamrih, mengampuni tanpa ada sorotan, berdoa tanpa pertunjukan. Yang tersembunyi dalam cinta justru paling nyata di hadapan Allah. Semoga Tuhan Yesus menyertai kita agar kita mampu mengasihi dalam keheningan dan setia dalam kebaikan dan tulus dalam pelayanan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.